Yuk kita bongkar cara kita belajar. Lupakan metode lama yang bikin kita gampang lupa, karena hari ini kita bakal melihat sebuah era baru dalam pendidikan yang menjanjikan pemahaman yang sesungguhnya. Mari kita mulai. Pernah nggak sih belajar SKS, sistem kebut semalam, buat ujian, seminggu kemudian udah lupa semua? Rasanya tuh kayak cuma numpuk informasi di kepala, kayak ngisi ember yang bocor kan? Nah kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian. Rasa frustrasi inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Ini dia nih, dua kubu dalam dunia belajar. Di sebelah kiri ada pembelajaran permukaan, fokusnya hafalan, tujuannya cuma buat lulus ujian, dan hasilnya, ya, ilmunya nguap gitu aja. Terus di kanan ada pembelajaran mendalam, fokusnya pemahaman, tujuannya membangun makna, dan hasilnya itu kompetensi yang benar-benar nempel. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita hijrah dari tim kiri ke tim kanan? Oke, jadi gimana caranya kita lompat dari sekedar hafal ke beneran ngerti? Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci yang bakal kita kupas tuntas. Oke, kita masuk ke intinya. Konsep ini namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Ini tuh bukan soal numpuk-numpuk fakta doang, sama sekali bukan. Ini soal paham konsepnya. Jadi fokusnya geser dari sekedar tahu apa, jadi paham kenapa dan bagaimana semua itu saling nyambung. Tujuannya jelas, membangun makna, bukan cuma jadi kolektor informasi. Jadi, ada 5 langkah penting nih. Pertama, paham. Cari kenapanya di balik setiap fakta. Kedua, sambungin. Anggap aja kayak nyusun puzzle. Info baru disambungin ke pengetahuan yang udah ada. Ketiga, evaluasi kritis. Jangan telan mentah-mentah. Pertanyakan semuanya. Keempat, dan ini penting banget, praktekin. Jangan cuma jadi teori. Dan terakhir, refleksi. Coba deh pikirin lagi, gimana ya cara belajar gue tadi? Ini bukan proses satu arah, tapi siklus yang muter terus. Oke, teori udah cukup. Sekarang gimana prakteknya? Yuk kita intip gimana cara kerjanya di dunia nyata, ya, di dalam kelas. Di kelas, ini artinya selama tinggal ceramah satu arah. Gurunya bakal pakai strategi kayak project-based learning, jadi bukan cuma belajar teori ekosistem dari buku, tapi muridnya beneran bikin miniatur ekosistem sendiri. Atau problem-based learning, di kelas fisika, mereka nggak cuma hafal rumus, tapi ditantang bikin desain jembatan mini yang paling kokoh. Diskusi dan debat juga jadi senjata utama. Kenapa? Karena disitulah otak kita benar-benar diasah buat mikir kritis, bukan cuma nyimpen informasi. Nah, tabel ini nunjukin pergeseran perannya dengan jelas banget. Guru itu udah bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Perannya berubah jadi fasilitator, jadi arsitek pengalaman belajar. Nah, muridnya, mereka bukan lagi pendengar pasif. Mereka jadi kuli bangunan pengetahuannya sendiri, aktif, berkolaborasi, dan yang paling penting, mereka yang pegang setir belajarnya. Ini bukan lagi soal instruksi, tapi soal kemitraan. Oke, kedengarannya bagus kan? Tapi pertanyaannya, emang sepenting itu? Kenapa di zaman sekarang ini bisa belajar mendalam itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi keharusan? Coba deh kita lihat sekeliling kita. Dunia kita ini penuh sama masalah yang super rumit. Perubahan iklim, hoaks, dan disinformasi di mana-mana. Teknologi yang larinya kenceng banget. Nah, masalah-masalah kayak gini tuh nggak bisa loh diselesain cuma modal hafalan dari buku. Terus ada AI. Jangan lupakan AI. Mesin itu jago banget kalau disuruh menghafal, jauh lebih cepat dan lebih akurat dari kita. Jadi, apa dong yang tersisa buat manusia? Ya, kemampuan yang susah ditiru mesin, mikir mendalam, mikir kritis, dan kreatif. Dunia kerja sekarang itu udah beda. Mereka nggak lagi bayar kita cuma karena kita tahu sesuatu. Yang dicari itu kemampuan buat menganalisis data, merangkai ide-ide baru dari berbagai sumber, mengevaluasi mana argumen yang kuat, mana yang lemah, dan pastinya menciptakan sesuatu yang baru. Nah, keempat skill inilah yang jadi hasil dari cara belajar mendalam. Tapi ya, jujur aja, pindah haluan kayak gini nggak gampang. Ada hambatannya. Kebiasaan menghafal itu udah kayak mendarah daging. Terus kurikulumnya seringkali terlalu padat, ngejar tayang. Sistem ujiannya juga masih banyak yang ngasih nilai tinggi buat hafalan. Jadi, buat ngatasin ini semua nggak cukup cuma niat baik. Perlu gebrakan di kurikulum, dan yang paling penting, investasi serius buat ngelatih para guru. Oke, kita udah lihat apa itu belajar mendalam, gimana cara kerjanya, dan kenapa ini penting banget. Terus, apa gambaran besarnya? Mau dibawa kemana arah pendidikan kita ke depannya? Ini dia nih, intisari dari semua obrolan kita. Kuncinya adalah pergeseran fokus. Bukan lagi soal apa yang harus dipelajari, tapi gimana caranya belajar. Inilah kunci buat pendidikan yang benar-benar relevan dan bisa membawa perubahan, baik buat diri kita sendiri maupun buat masyarakat luas.
Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Sistem pendidikan kita, sekolah-sekolah kita, kampus-kampus kita, udah siap belum sih buat perubahan fundamental ini? Dan mungkin yang lebih penting, apa satu langkah kecil yang bisa kita, sebagai individu, lakukan mulai hari ini buat ikut mendorong perubahan itu?